Kan lahan yang tidak berguna bagi orang-orang tidak difungsikan. Mencontoh, biar dicontoh orang-orang itu kalau nggak mau ya sudah. Itu khususnya bagi orang Setono, orang Ngawi, lingkungan sini. Kenapa kalau dihitung dibandingkan orang itu laku 2000 aja, untung orangnya daripada kata-katanya. Nah 1 kilo itu 2000, itu orang itu ada yang bobot 7 kilo, 5 kilo. Sekarang 5 kilo kali 2000 sudah 10.000. Singkong kan nggak mungkin dapat 1 pohon 10.000. Iya. Nah, tapi kan jangan satu jenis ditumbang sari. Nah, tanaman orang itu asalkan pupuknya cukup, di tempat berteduh atau teduhan pun juga bisa menghasilkan banyak, memuaskan. Tapi untuk pupuknya sendiri menggunakan pupuk kandang atau pupuk yang lainnya, Pak? Kalau pupuk ya komplit, Mas. Dasarnya pupuk kandang, kimianya dikit, tidak boleh banyak-banyak. Nah, juga dikasih organik, dikasih semprotan, nyemprot minimal 3 jenis. Obat jamurnya, funginya harus ada, inseknya harus ada, nutrisinya atau vitaminnya harus ada, dilengkapi. 4, biasanya poradan itu tidak bisa ditinggal. Kenapa? Lahan di sini itu banyak yang dikatakan ulat atau orang Jawa mengatakan engkok. Engkok itu sama dengan kalau di pohon pisang badong. Kalau pernah sudah dimakan engkok ya sudah membusuk, nggak bisa penuh panennya. Dan orang itu sebetulnya kenapa tadi hanya hitung umbinya 7 kilo kali 2000 sudah 14.000 per umbi atau per batang. Taruhlah kita nggak tinggi-tinggi 1 kilo gitu aja sudah 2000. Nah nggak mungkin orang itu lakunya 2000, minimal masih 5.000 7.000 umbinya. Katanya itu minimal 50.000, kemarin sampai 350. Saya beli buat benih yang atas itu 350 sama 260. Biasanya yang besar tuh umbinya kan ada kataknya rata-rata 10, kadang di atas 10, ada 14 15. Jadi kalau dihitung 100 batang porang yang besar itu menghasilkan 1 kilo lebih. Jadi tadi baru hitungan umbi ditambah hasil kataknya per batang itu menghasilkan minimal 50 sampai 100.000. Kalau untuk panennya dibutuhkan waktu berapa bulan, Pak, atau berapa minggu? Panen itu kalau memang dari umbi mini itu bisa 1 tahun. Tapi kalau porang itu bagi yang punya, mungkin bagi yang punya uang itu panennya ya seenak sendiri. Porang itu semakin lama semakin besar kalau pemeliharaannya rapi, tepat, tidak membusuk. Jadi itu yang 5 kilo 4 kilo itu kan tanaman 2 tahun. Nah 1 tahun biasanya cuma 3 kilo 2 kilo, yang pasti 1 kilo lah itu pasti. Karena kalau sudah 2 tahun pemeliharaannya bagus itu ya ada yang 7 kilo 5 kilo itu. Jadi nak kita bilang panen dari umbi mini itu bisa setahun, tapi kalau dari kata itu biasanya 1 sampai 2 tahun baru bisa panen. 2 tahun lah bisa panen kalau kata. Kenapa? Biasanya lambat kalau nggak tepat pemeliharaannya. Kalau untuk orang yang kurang disiplin, berarti kalau untuk menanam porang ini tidak efektif ya, Pak? Saya pikir semua tanaman kita harus disiplin, harus efektif, tidak hanya porang. Jadi itu yang usia 3 bulan itu terus ada yang kurang subur, itu menambah pupuknya, baik pupuk kandang, poradan, baik pupuk kimianya.
Cuman itu saya tumbang sari misalnya dengan cabai. Jadi porang ini usia 3 bulan, nanti ditumbang sari dengan cabai, tapi yang cabai rawit yang mudah, bisa 1 tahun 2 tahun. Porangnya nanti ripah, tinggal cabainya yang berdiri yang gitu, yang tumbuh. Jadi kalau gak dikasih cabai nanti ya nak wong Jawa mengatakan ya bro, tidak ada tanamannya. Selamat siang. Ini tanaman porang yang berkelanjutan dari kemarin, ini usia sekitar 3 bulan. Karena tanaman ini usianya terbatas sampai 7 bulan, kalau sudah marau akarnya ripah atau orang mengatakan mati. Sehingga ini juga kurang pemupukan. Kalau mengatakan orang menyelam sambil minum air, yang akhirnya kita tambah pupuk, mulai pupuk kandang, ya lubang ini pupuk kandang, pupuk kandang sama pupuk kimia, dikasih poradan, juga persiapan untuk menanam sapi. Nanti kalau setelah 3 bulan lagi orang ini ripah atau ripah kata orang Jawa, kalau duluan kata yang orang-orang yang elit atau bahasa yang keren sekarang. Nah, sehingga ini ripah mati, seperti kata Dulman, akan muncul tanaman cabai, sehingga hamparan ini tidak kelihatan kosong, ditumbang sari dengan cabai, yang artinya cabainya tumbuh, orangnya akan ripah. Dan biasanya orang ini kalau sudah dikatak seperti ini, masa tanamnya sampai panen itu 1-2 tahun. Kalau 1 tahun belum maksimal, biasanya 2 tahun baru panen, baru bisa menghasilkan buahnya. Beda dari umbing ini. Kalau umbing ini bisa dipanen 1 tahun. Cuman bagi teman-teman yang utama, ini sebagai kreativitas untuk membuktikan bahwa lahan kita yang dikatakan tidak berfungsi di lingkungan rumah bisa difungsikan, ditanami porang, cabai juga ada. Nah, di tumbang sari ini bibitnya cabai juga sudah kami persiapkan. Kenapa kita taburi pupuk sekarang? Mulai pupuk kimia, pupuk kandang dan poradan, kita tutup lagi biar tidak terlalu panas. Nanti kalau ditanami pupuk atau ini didinginkan dulu, pupuk ini didinginkan dulu, dicampur dengan tanah, kurang lebihnya nanti 1 minggu kita tanami cabai. Jadi porang ini sudah berusia 3 bulan, ada yang besar atau yang subur, juga ada yang kecil. Jadi tanaman ini tidak sama kualitas atau kapasitasnya tanah, keasamannya atau dikatakan juga kesuburannya tidak sama, sehingga kita perlu menambah pupuk. Yang ini sudah proses kemarin, ini lubang tutup lagi, sudah diisi pupuk ya, dari pupuk kandang, juga poradan yang paling utama, karena kalau nggak di poradan itu banyak dikatakan ulatnya yang di bawah, sehingga menyerang akar dan menyerang umbi porang. Jadi biar porangnya juga sehat, tanamannya cabai juga bisa berkembang bagus. Jadi nanti cabainya ditaruhkan di sela-selanya porang. Kenapa memang ini bisa juga medan tanahnya sudah miring, tidak saya buat seperti gulutan, karena tujuan saya tumbang sari dengan cabai. Kalau perlu nanti juga ada bibit jahe yang saya masukkan. Kalau sudah mati, sudah dorman porangnya ya, sudah ripah, bisa ditumbang sari lagi dengan cabai. Tinggal gendak teman-teman bagaimana
Nah, kita membagi pengalaman. Semoga pengalaman ini bisa membantu rekan-rekan dan sedulur-sedulur semuanya untuk kreativitas membuat sebuah pekerjaan, jadi tidak menggantungkan kita harus kerja di perusahaan atau di pegawai negeri, tapi pekerjaan apapun asalkan ditekuni, juga kita niat kreatif dipelajari diantisipasi tanamannya pasti akan memuaskan, mendatangkan hasil. Jadi tanaman porang sudah seringkali saya mengatakan tidak harus di tempat yang terbuka, tapi di tempat yang ada tegakannya pun bisa hidup. Jadi tanaman porang ini tanaman yang identik dengan iklimnya, bisa menyelesaikan iklimnya secara spontanitas, tidak subur, itu kurus, tinggal tambah pupuk tadi 3 campuran, 4 poradanya, 3 ada poradan, pupuk kandang, ada pupuk kimia. Nah, pupuk kimia biasa saya membuat pakai Posca sama ZA, kalau saya urea. Jadi bisa memenuhi kebutuhan tanaman ini nanti. Mungkin tidak panjang saya bicara atau menjelaskan ini, semoga bermanfaat bagi teman-teman dan guru-guru semuanya. Selamat untuk mencoba menanam di dalam lingkungan rumah. Nah, ini rumah, di lingkungan rumah semuanya. Kalau yang kemarin di bawah tegaan sengon itu sudah usia 1 tahun 2 tahun. Kalau ini usianya 3 bulan kurang lebihnya. Juga ada sudah hampir panen ya, sudah ripah. Nanti mungkin ketemu di episode belakangnya, kita akan membuktikan tanaman yang sudah bisa dipetik. Itu kami manusia biasa. Ada teman saya, mohon maaf aku kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bekerja, beraktivitas, tidak lepas dengan doa dan usaha. Suwun dan matur nuwun.